Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya mau hmm, mengomentari lah ya. Mengomentari sebuah putusan kasus kasus persaingan usaha yang melibatkan salah satunya adalah rekan saya di satu asosiasi. Saya juga dapat cerita ini di akhir tahun lalu ya. Beberapa guru saya kebetulan menjadi saksi ahli di kasus ini gitu. Dan ada beberapa di antaranya yang sangat disesalkan atau sangat disayangkan ini ditolak kesaksian padahal belum bersaksi ya, tapi majelis hakim memutuskan untuk menolak kesaksian beliau gitu. Nah, eh, saya nggak tahu alasannya apa, dan videonya saya buat bukan video untuk eh, merendahkan keputusan majelis hakim ataupun siapapun, kesaksian siapapun gitu. Ini semata-mata saya buat karena saya sendiri sebagai pengelola pengadaan barang jasa yang juga berpotensi atau berisiko terlibat dalam kasus persaingan usaha atau persekongkolan tender. Sehingga saya merasa berkewajiban gitu ya untuk berkewajiban moral terhadap jabatan saya sendiri untuk mencari pelajaran atau mengambil pelajaran dari kasus ini. Kasusnya adalah perkara nomor 02 garis miring KPPU garis datar L garis miring 2024. Ini kasus yang ditangani oleh KPPU yang melibatkan salah satu instansi pemerintah di dalamnya. Saya tidak perlu jelaskan, mungkin nanti teman-teman yang menonton mungkin bisa cek sendiri ya instansi pemerintahan ini. Jadi dari hasil apa ya pengamatan saya atau saya pelajari putusannya, singkatnya gitu. Jadi kasus ini atau tender yang dilakukan yang diusut dalam kasus ini adalah tender sebuah peralatan yang eh, berteknologi tinggi, risikonya juga tinggi, harganya mahal, impor, dan di Indonesia ini jarang yang jual gitu. Hanya ada satu agen tunggal yang jual. Nah, kesalahan yang disorot adalah pertama, Pokja melakukan tender untuk barang tersebut. Padahal menurut pendapat investigator atau majelis hakim, eh, karena yang mampu menyediakan hanya satu agen tunggal, harusnya nggak perlu tender. Harusnya lakukan metode peminjaman langsung. Tapi nanti saya punya pendapat beda. Nah, yang kedua, kesalahan yang kedua adalah eh, Pokja menggugurkan salah satu peserta tender yang sebenarnya dia sudah memenuhi syarat secara administratif, teknis, harga, dan kualifikasi gitu. Karena alasan eh, pemberi dukungan untuk barang tersebut atau agen tunggal yang tadi itu mencabut dukungannya terhadap peserta tender tersebut. Eh, yang ketiga, yang berikutnya mungkin masalah pemaketan dan lain-lain. Saya tidak mau fokus ke kesalahan-kesalahannya ya gitu. Saya coba runut saja pembahasannya atau review saya dari awal ya, dari tahap perencanaan pengadaan. Di amar putusan yang saya baca, memang bagian awal pada saat investigasi tidak dijelaskan bagaimana sebenarnya perencanaan pengadaan dilakukan secara dijelaskan secara detail ya. Tidak dijelaskan secara detail. Memang agak seperti ada puzzle yang hilang. Baru di bagian akhir putusan dijelaskan, oh ternyata perencanaan pengadaan memang tidak ideal karena BRIN ini kan gabungan dari beberapa instansi pemerintah yang disebut jadi satu gitu ya di tahun 2021, sehingga proses perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan tidak berjalan dengan ideal. Nah, di awal 2022 di mana kasus ini terjadi, itu yang melakukan perencanaan pengadaan untuk pengadaan ini, untuk tender ini,
hanya KPA, hanya aktor yang melakukan perencanaan anggaran dan pengadaan hanya KPA. Tidak dijelaskan pihak-pihak lain yang terlibat. Padahal kalau mau kita saklek ya, rencana anggaran itu disusun ya oleh unit yang terkait dengan di depan, kemudian ada bagian perencanaan anggaran, kemudian ada biro perencanaannya, ada KPA-nya sebagai kepala satgas, dan ada pihak-pihak lainnya. Gitu. Nah ini tidak. Ya. Jadi memang aktor utamanya yang sangat sentral sekali adalah KPA. KPA yang seolah-olah itu mengusulkan adanya pengadaan barang ini, kemudian dia yang menghubungi vendor atau agen tunggal tadi untuk meminta penawaran. Baru setelah itu, setelah harga disepakati antara KPA dan si agen tunggal itu, baru KPA menugaskan PPK dan tim teknis untuk melengkapi dokumen administrasi berikutnya yang mendukung perencanaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan. Jadi terbalik gitu. Harusnya KPA itu yang menetapkan. Saya kebetulan sudah cukup lama juga bekerja di bagian perencanaan anggaran gitu. Jarang banget KPA yang turun tangan langsung ya. Ini baik banget KPA-nya bantuin staff gitu ya. Turun tangan langsung untuk menyusun perencanaan anggaran, bahkan sampai menghubungi vendor, deal harga gitu. Nah, deal harga ini juga unik ya, karena eh, apa namanya, deal harga itu harusnya dalam tender ya, atau dalam kontrak gitu. Dalam kontrak pengadaan ini justru di awal, pada saat perencanaan sudah deal duluan. Gitu. Bahkan di situ KPA juga diceritakan meminta rabat atau diskon atau harga sampai ke persentase yang sangat angkanya tuh 14,6% kalau nggak salah. Itu kok segitu nggak 15 aja gitu. Kenapa 14,6? Kenapa nggak 15 aja? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak angka yang bulat gitu ya? Nah itu aneh gitu ya. Kenapa harus dengan angka yang unik gitu gitu. Itu mengundang pertanyaan sih. Tapi apapun itu ya, mungkin para staf KPA itu patut berterima kasih ya karena KPA yang membantu menyusun perencanaannya, bawahnya tinggal melanjutkan. Tapi mau majelis hakim membahasakannya ya, ini perencanaan dilakukan secara top down, bukan bottom up. Jadi sesuai keinginan pimpinan gitu, bukan usulan dari bawah. Bisa jadi ini bukan yang benar-benar dibutuhkan oleh unit-unit organisasinya atau bawahannya atau yang bekerja gitu nantinya. Meskipun pada akhirnya di putusan itu menjelaskan ya barangnya itu bermanfaat sekali ya untuk penyajian BRIM dan tentunya masyarakat. Nah, balik lagi ke masalah perencanaan tadi, ya tadi ada kejanggalan dalam proses perencanaan, meskipun ada kondisi tidak ideal, tapi seharusnya menurut saya eh, KPA itu tidak overlapping dalam melakukan perencanaan anggaran maupun perencanaan pengadaan. Ya seharusnya meskipun kondisi anggaran belum ideal gitu ya, organisasi juga baru dulu gitu, tetap ada penugasan kepada PPK dan pihak apa unit organisasi lainnya yang terkait itu untuk melakukan apa namanya penyusunan perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan, bukan KPA yang one man show. Nah, selanjutnya PPK sendiri yang kemudian baru diketahui ditugaskan baru pada bulan Maret gitu. Setelah semuanya, setelah ada deal harga dengan agen tunggal, itu setelah spek mungkin sudah setengah tersusun gitu ya, PPK baru ditugaskan. Dan PPK ini ternyata tidak melakukan review terhadap perencanaan pengadaan atau perencanaan anggaran. Dan ada satu puzzle lagi yang ini sebenarnya, bagaimana RUP atau rencana pengadaan ini diumumkan. Sementara PPK baru ditugaskan Maret, bulan Maret, lantas dia mendapat penugasan dari KPA-nya, tinggalannya sudah ada, eh, ya speknya mungkin sudah ada, eh, draftnya. Apakah dia mengumumkan RUP-nya ataukah bagaimana itu tidak dijelaskan dalam amar putusan.
Eh, ya, PPK tidak mereview dan kebetulan apa namanya aturan juga tidak mengatur hal tersebut ya. Perlen 11 tentang perencanaan pengadaan kalau nggak salah tidak, saya mungkin pengalaman saya yang kurang, tapi tidak secara eksplisit eh, mengatur PPK itu harus mereview perencanaan pengadaan yang tidak disusunnya atau disusun oleh pihak lain, sementara dia mereka atau PPK tersebut hanya melanjutkan gitu. Nah, itu tidak diatur gitu. Tapi meskipun demikian, meskipun tidak diatur, seharusnya PPK punya sikap kehati-hatian ya dalam menjalankan tugasnya. Tidak serta-merta ada arahan, ada dokumen anggaran, ada dokumen RP yang diterima di awal penugasan, dia langsung melaksanakan. Saya yang ditunggu dia. Ya, dan proses review tersebut yang mungkin nanti akan berpengaruh terhadap perubahan RUP, perencanaan anggaran, atau perencanaan pengadaan. Hmm, itu di proses perencanaan gitu. Selanjutnya di proses persiapan. PPK ini kalau saya baca dalam keputusan itu minim sekali ya. Kalau gimana, upayanya melakukan analisis pasar itu sangat minim ya. Sehingga informasi yang diterima itu ya ya apa adanya gitu. Apa yang dia dapat dari KPA dan tim teknis, dia udah ditelan bulat-bulat gitu. Memang mungkin PPK tidak memiliki kapasitas atau keahlian, tapi dia tidak memanfaatkan eh, ruang untuk meminta bantuan mungkin dari tim ahli dan menggali lebih dalam informasi dari tim teknis itu untuk memastikan bahwa speknya mungkin tidak mengarah ke spek tertentu, merek tertentu. Andai kata memang mengarah ke merek tertentu dan itu memang tidak dapat dihindari, jadi BPK bisa mengambil sikap merencanakan metode pemilihan yang tepat. Nah, ini juga kan yang dipermasalahkan oleh investigator dan majelis hakim. Ya. Menurut mereka, ya, metode pemilihannya kalau hanya ada satu penyedia yang mampu, ya jangan ditender, tapi penunjukan langsung. Ya, meskipun menurut saya, tender itu pun upaya untuk memastikan ya apakah di pasaran ini ada penyedia yang mampu lainnya gitu kan. Karena ada keterbatasan kemampuan dari PPK untuk mencapai profil untuk pemilihan untuk apa namanya menetapkan oh ini hanya satu penyedia mampu atau banyak penyedia. Jadi seperti tendernya seperti cek ombak. Kalau nanti gagal, umpamanya gagal, tendernya berarti ya hanya ada satu penawar, berarti memang hanya ada satu pelaku usaha dan Tuan tender menyebutkan bahwa hanya ada satu pelaku usaha kan pun nanti ya akan dilakukan negosiasi. Prinsipnya sama aja kayak pendidikan langsung jadi. Nah, itu di tahap persiapan. Kemudian di tahap persiapan pemilihan, Pokja pemilihan sebenarnya sudah melakukan review dan sudah memastikan apakah memang arah merek tertentu atau tidak. Gitu. Dan di berita acara review itu sudah disebutkan bahwa PPK akan menyempurnakan spek teknik agar tidak mengarahkan yang tertentu itu sudah disebutkan. Sayangnya itu tidak mengubah realita itu kenyataan gender yang berjalan di tender karena yang menawar itu semua peserta hanya menawar satu merek atau dari satu agen tunggal yang dijelaskan di awal. Kemudian proses tender berjalan di proses tender yang menjadi kesalahan berikutnya adalah Pokja pemilihan melakukan post bidding meskipun ada ahli, salah satu ahli yang berpendapat bahwa itu bukan terpidana, tapi saya cenderung masuk ke pendapat ahli yang lain ya, dan mayoritas mungkin majelis hakim juga yang berpendapat bahwa ini pasti. Jadi Pokja Mulia ini melakukan verifikasi atau pembuktian terhadap surat dukungan barang tersebut. Ini wajar, ini dilakukan oleh semua Pokja Mulia dalam semua tender. Mereka melakukan verifikasi tersebut kepada penerbit dukungan, dan ini wajar.
Yang menjadi tidak wajarnya adalah kenapa? Karena Pokja menginformasikan harganya. Harga yang ditawarkan oleh salah satu peserta ya, atau semua peserta disampaikan nih kepada si agen tunggal dan mungkin Pogjanya bermaksud ini harganya wajar atau enggak gitu ya. Dan ternyata si agen tunggal menyebutkan bahwa penawaran terendah itu tidak wajar sehingga mereka akan mencabut dukungan. Nah, praktik pencabutan dukungan itu ya, artinya kan sudah dilakukan pada setelah batas akhir pemasukan penawaran. Jadi, harusnya screening atau filter bagaimana si agen tunggal memberikan surat dukungan itu sudah dilakukan di awal ketika semua peserta tender mengajukan surat dukungan kepada agen tunggal. Jadi kalau mau dapat dukungan dari saya, ya syaratnya harus gini, 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 gitu kan. Menawarnya minimal harus segini atau maksimal segini dan lain-lain. Itu screening harus dilakukan di awal. Nah, ketika dalam proses tender ternyata dukungan mencabut, cuma karena alasan ini harganya nggak wajar. Ini kan sebenarnya ada informasi asing, informasi asimetris ya, antara yang diketahui oleh agen tunggal sama juga terjadi. Kemungkinan cuma mendapat informasi yang satu arah yaitu dari si agen tunggal bahwa ini harganya tidak wajar. Bagaimana Poknya yakin bahwa harga itu tidak wajar? Sementara Poknya tidak punya sumber referensi harga lain di pasar, gitu. Karena sumbernya hanya satu. Ya, terlepas dari ini pertama, dia adalah positif. Yang kedua, ada patut diduga ya informasi ya, harga tersebut tidak wajar itu juga tidak benar. Artinya si agen tunggal tidak jujur. Tapi ini dugaannya, ini tuduhan. Sehingga akibatnya karena mendapat informasi bahwa dukungan dicabut, salah satu peserta tender tersebut, Pokja menggugurkan si peserta tender dengan penawaran terendah. Dan yang bersangkutan akhirnya menyanggah dengan sanggahan ditolak. Gitu. Dan proses tender berlanjut, pemenangnya ditetapkan adalah pemenang di tender berikutnya dan kemudian berjalan seterusnya. Gitu. Jadi dari semua tahapan itu, oh iya ada satu lagi tahapan, tahapan pelaksanaan kontrak. Dari awal tender ini ditujukan untuk pelaku usaha dengan diklasifikasi bidang usaha penyedia alat laboratorium. Tapi anehnya pada saat pelaksanaan kontrak ada adendum kontrak yang apa namanya menambahkan lingkup pekerjaan yaitu penambahannya adalah pengadaan genset. Pengadaan genset itu aneh sih menurut saya karena dari awal ini dikhususkan untuk penyedia laboratorium jadi tiba-tiba jadi ada genset gitu. Mungkin ini satu lingkup pekerjaan atau satu kesatuan pekerjaan bola laboratorium juga harus ada gensetnya. Cuman karena tidak ditetapkan dari awal lingkup pekerjaan ini sejauh mana gitu. Dan bahkan ini tidak ditetapkan sebagai pekerjaan yang kompleks gitu. Menambah lingkup pekerjaan penambahan pengadaan genset ini menjadi aneh. Harusnya kalau emang dari awal ini membangun laboratorium yang kompleks ya, dari mulai bangunan yang alat-alatnya sampai ke apa namanya utilitas mekanikal elektrikal, oke ini make sense. Tapi dari awal yang tidak direncanakan seperti itu. Itu di saat pengenalan kontrak ya. Tapi itu tidak masuk delik persekongkolan misalnya. So, itu lebih ke arah administrasi saja. Nah, dari eh, tahapan perencanaan sampai tadi pengenalan kontrak, yang cuman pengen saya sorotin karena yang mungkin pemahaman saya terbatas ya yaitu yang ada dua hal. Yang pertama proses perencanaan anggaran dan pengadaan yang janggal. Yang kedua adalah proses cost bidding yang dilakukan oleh perkebunan yang melibatkan agen tunggal dan menguntungkan salah satu peserta tender. Itu dua hal itu yang menurut saya patut dijadikan pelajaran, terutama untuk saya pribadi. Kemudian yang dijadikan pelajaran juga di luar kesalahannya sebenarnya. Ini tapi apa namanya terjadi juga yaitu aturan perencanaan pengadaan ini menurut saya perlu disembunyikan. Yaitu jika terjadi pergantian PPK di tengah jalan atau bagaimana kalau PPK ini mendapatkan kebenaran yang dengan sudah diumumkan, sudah ditetapkan oleh KPA sebelumnya,
Tapi ternyata tidak dia bolehkah PPK menolak atau mereview atau bagaimana, itu harusnya ada ruang untuk PPK untuk melakukan hal tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya juga apa namanya, kemampuan, namanya kemampuan kompetensi PPK sangat dibutuhkan. Kompetensi PPK, kompetensi pokok pendidikan itu semua sangat penting gitu. Karena sampai mungkin fokusnya kerja harus ngerti aturan tender, oke betul, tapi juga jangan lupa ada aturan-aturan lain yang eh, harus dipahami juga. Salah satunya ya undang-undang praktik penekol dan kesehatan tidak sehat, karena ini berkenaan dengan tender gitu, kesehatan usaha. Ini juga harus menjadi hasanah yang dikuasai oleh kerja ini ya. Kemudian kalau tidak yakin gitu, ya, tidak yakin dengan kemampuan dan kapasitas, seharusnya kerjanya betul-betul itu dimanfaatkan ruang dalam varian 12 itu mendapatkan melalui tim teknis tim ahli, dan tim teknis dan tim ahlinya ini juga harus ditunjukkan memang benar-benar bisa kerja, bukan yang cuma numpang nama ya, yes. Gitu. Karena di kasus ini tim teknis itu bahkan ada yang nggak tahu kalau dia dapat SK gitu, tahunya bahkan pada saat persidangan dimulai. Dari semua tim anggota tim teknis hanya beberapa yang kerja, itu sebenarnya itu banyak terjadi ya di luar kasus ini ya, di aktivitas pemerintahan itu fenomena kayak gitu yang terjadi. Dan kalau bisa ya tim teknis yang membantu PPK atau siapapun yang dalam praktik pemerintahan apapun, aktivitas pemerintahan apapun ya jangan kayak gitu gitu ya, semua harus bekerja dengan maksimal gitu. Kalau ditugaskan 12 orang, 12 harus kerja seperti itu. Nah, terus keanehan sebenarnya, keanehan yang terjadi dari apa namanya riwayat kasus yang saya baca ya perjalanan tender itu. Di awal saya bilang kok KPA-nya, KPA dan tim teknis ini tidak menjadi terlapor, karena sebenarnya dalam dalam sebuah tender kan bisa melibatkan pihak lain selain pihak pelaku usaha dan pelaku usaha lain, tapi ada juga unsur pihak lain. Nah, pihak lain yang ini yang diterapkan hanya wakil dan PPK. Padahal menurut saya dari awal pada perencanaan dan persiapan pengadaan, perencanaan dan perencanaan pengadaan itu KPA ya yang menjadi aktor utama. Kemudian ada juga PPK lain yang sebenarnya bukan PPK yang tentang tender ini, yang membantu apa namanya, mencarikan referensi agen atau agen tunggal. Itu tidak dijadikan pelapor. Kemudian yang ketiga adalah tim teknis. Ketua tim teknisnya itu pada tahap apa namanya RFI gitu ya, apa namanya cara dan segala dan tunggal itu terlibat, diajak terlibat oleh KPA ini. Tapi ketika menjadi ketua dia mengaku tidak tahu kalau ditugaskan menjadi ketua, ini aneh banget gitu. Harusnya untuk tiga pihak ini pun turut serta menjadi terlapor. Tapi bukan berarti saya menyaksikan investigator atau majelis hakim ya, mungkin mereka punya pertimbangan sendiri. Nah, di bagian akhir putusan di rekomendasi saya baru baca ternyata majelis hakim itu meminta APH untuk memeriksa KPA terkait, karena ada mungkin ada indikasi penyalahgunaan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh KPA. Salah satu clue-nya adalah tadi meminta rabat 14,6 gitu. Itu pertimbangannya apa ya? Kenapa nggak 20, kenapa? Ada 15 aja di pembuatan tahun dekat gitu. Nah, apa, eh, tindakan KPA nil harga agen tunggal itu sangat mencurigakan gitu. Dan itu harus didalami sih gitu. Ini bukan karena semata-mata pendapat saya, tapi karena saya setelah membaca juga rekomendasi majelis hakim ya, di mana KPK, majelis hakim merekomendasikan KPK untuk memeriksa lebih lanjut KPK. Dan mudah-mudahan juga pihak-pihak lain yang terkait. Tujuannya semata-mata untuk keadilan KPK juga. Nah, apapun yang diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara ini, saya tidak komentari, saya tidak menganggap salah atau benar gitu, karena saya sadar saya nggak punya kemampuan yang menilai seperti itu. Tapi saya hanya coba mengambil pelajaran, karena ini sudah menjadi putusan dan juga harus dilaksanakan. Lepas nanti akan ada banding, kasasi dan lain sebagainya.
Dan kita batasi dulu sampai di sini gitu ya pembahasannya. Nanti mudah-mudahan kalau ada putusan gantinya kita elaborasi lebih jauh. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga namanya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan semoga juga kita bisa belajar dari kasus-kasus lain yang sudah terjadi supaya pengadaan barang jasa kita semakin baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.